Para Bapak Ibu dan saudara-saudari umat Kristiani dimanapun Anda berada, salam jumpa berkat dalam, salam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk menanggapi Tuhan yang hadir mengunjungi Anda, menyampaikan sabdanya. Nanti kita renungkan sabda Tuhan itu dan selanjutnya nanti kita mohon berkatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Mari kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Santo Lukas bab 12 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, merenungkan sabda Tuhan pada kesempatan ini, saya ingin memberi judul renungan kita, Serawung Menjadi Saksi Iman. Seringkali kita menyaksikan, misalnya saja di dalam pertandingan olahraga, ya, mungkin sepak bola, mungkin badminton, mungkin yang lain, ya. Seringkali kita menyaksikan bagaimana para pemain sepak bola itu masuk lapangan dan ada sebagian dari mereka yang membuat tanda salib. Ya, kita tahu mereka Katolik. Mungkin yang Katolik juga masih ada yang lain, tapi ada yang membuat tanda salib, ya, dan kita merasa baik juga ini, ya, orang yang ya minta restu, minta berkat pada Tuhan, ya, semoga dapat main sebaik-baiknya. Ada juga yang setelah memasukkan gol itu lalu membuat tanda salib, ya, bersyukur pada Tuhan. Setelah memenangkan pertandingan mereka membuat tanda salib, ya, bersyukur kepada Tuhan dan lain sebagainya. Dan semuanya itu kita lihat, kita alami sebagai kesaksian iman di depan banyak orang, ya. Mereka tidak malu-malu, mereka tidak takut untuk menunjukkan penghayatan imannya. Saya mengenal seorang siswa SMA negeri, ya, di sekolah negeri, di kelasnya hanya ada 2 orang yang Katolik, ya. Dan dia bercerita bagaimana di sekolah dia juga berusaha untuk tampil apa adanya. Saya anak Katolik, maka ketika doa itu dilaksanakan menurut agama tertentu, teman kita ini lalu membuat tanda salib, ya, membuat tanda salib. Ya, sampai-sampai teman kiri kanannya itu pada bertanya, kamu bikin apa? Ya, ini cara saya berdoa. Ya, salah satu usaha untuk bersaksi, ya, tampil sebagai orang yang beriman secara Katolik ataupun secara Kristiani. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, panggilan kita memang adalah untuk hadir di tengah masyarakat, ya, mengamalkan iman dan bersaksi atas iman kita itu, ya, di tengah-tengah kehidupan bersama. Dalam iman kita membuka diri bagi penyertaan Kristus. Ya, biarlah Ia membimbing kita dengan perantaran Roh Kudus, biarlah Ia memakai kita sebagai alatnya. Dan pasti kita sebagai orang yang telah dibaptis mengikuti Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang juga mau dipakai oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang diutus, ya. Kita tidak diambil oleh Tuhan lalu disendirikan,
tapi kita justru diutus. Kita diterjunkan di tengah-tengah kehidupan bersama yang lain. Maka kita dipanggil untuk hadir di tengah-tengah kehidupan bersama. Kita dipanggil untuk serawung, ya, hadir, serawung, bergaul, ya, dengan warga masyarakat yang lain. Kita dipanggil untuk bekerja sama dengan warga masyarakat yang lain. Dan hal itu tidak selalu mudah untuk Anda, untuk kita. Maka karena tanggapan orang juga bermacam-macam dan berbeda-beda. Maka Tuhan mengatakan, apabila kalian dihadapkan kepada majelis, pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu katakan. Ya, untung di negeri kita pemerintah itu memberi keleluasaan kepada kita untuk hidup bersama dalam persaudaraan antar umat beriman, ya. Kita bersyukur sekali, itu adalah suatu berkat bagi kita semua. Tapi diskusi saling bertanya tentang ajaran agama, saya kira ini juga merupakan suatu yang biasa. Namun kadang-kadang tanya jawab itu juga menjadi cukup sulit untuk dijawab, ya. Barangkali pertanyaan-pertanyaan itu juga cukup berat untuk kita. Berat dalam arti kesulitannya, tapi juga berat sebagai satu beban, ya, beban yang harus kita hadapi. Namun sabda Tuhan mengingatkan supaya kita percaya pada Tuhan, kita percaya pada bimbingan Roh Kudus. Yang penting kita beretikat baik, yang penting kita tetap menjaga persaudaraan, kita tetap rendah hati, dan ya, kita tetap teguh di dalam iman. Itulah hal yang seringkali kita alami sebagai beban, ya, karena ya memang tanggapan orang itu bermacam-macam, ya, ada yang positif, ada yang barangkali juga agak negatif. Maka barangkali juga terjadi diskusi-diskusi yang hangat, ya, diskusi-diskusi yang hangat, diskusi-diskusi yang barangkali tidak mudah untuk Anda yang mengalaminya. Dan barangkali kita juga harus menunda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Dan dikatakan Roh Kudus akan mengajari kamu apa yang harus kalian katakan. Kita selalu mohon agar dapat berkata dan berlaku dengan bijaksana, rendah hati, dilandasi kesadaran bahwa kita adalah utusan Tuhan untuk menjadi saksinya. Maka kita harus maka kita tidak boleh berhenti untuk serawung, ya, karena takut, karena khawatir, lalu kita takut bergaul, jangan, ya. Kita tidak boleh berhenti untuk serawung, kita tidak boleh berhenti untuk bergaul, kita tidak boleh berhenti untuk tetap hadir, bekerja sama dengan warga masyarakat yang lain, karena kita adalah orang-orang yang diutus, ya. Kita diutus untuk mengamalkan iman, kita diutus untuk bersaksi di tengah-tengah kehidupan bersama. Dengan demikian Tuhan akan memakai Anda. Anda adalah alat kasih Tuhan. Anda adalah alat Tuhan di dalam karya keselamatannya. Dan semoga untuk selanjutnya Tuhan secara khusus juga memberkati Anda, memberkati keluarga Anda, membahagiakan Anda, dan Anda boleh hidup di dalam kasih Tuhan itu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pertolongan kita datang dari nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Diberkatilah saudara-saudari sekalian,
sehingga mampu menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Anda juga semakin disejahterakan di dalam kehidupan keluarga, kelancaran di dalam karya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berkarya. Tuhan memberkati.